Apa kabar, Mang Gina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang, Kasadayana di Corong TV. Komunitas Kim. Komunitas kelompok informasi masyarakat Cinunuk. Ya. Ada yang namanya Corong TV memberikan informasi tentang seputar daerah desa Cinunuk. Nah, sekarang kita bahas mungkin sesuai Kang Herit ya, waktu sejarahnya awal sejarahnya dibentuknya desa wisata. Ya, Desa wisata Cinunuk. Berawal dari awalnya dibentuk desa Cinunuk itu awalnya adanya Sarakan Kampung Seni atau Sakas dulu itu. Sakas itu berawal ketika saya tinggal masih di kota. Kota di mana? Di Jalan Jurang. Sering pulang ke rumah, ada kegiatan seni di daerah Cibulelang, di daerah Karangampel. Tepatnya punya yang dimiliki oleh Pak Kawi dan Bu Ria, salah satu dosen dari STSI dulu, kalau sekarang mah ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Suka ada kegiatan di sana itu. Terbentuklah pemikiran-pemikiran menjadi suatu Pak Kawi dan rekan-rekan yang lainnya membentuk suatu Sarakan Kampung Seni, artinya perkumpulan menghidupkan seni-seni tradisi yang ada di Cinunuk. Berjalan tahun-tahun berapa kira-kira, Pak? 2007 awal 2007 sampai dengan 2013 di Sarakan Kampung Seni itu. 2007 2008 ada waktu itu pengajuan peresmian Sakas itu ditetapkan menjadi area desa, bukan kawasan satu area untuk pelatihan seni. Waktu itu diresmikan kalau tidak salah bulan Agustus 2008 oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Haji Dani Setiawan, dan diresmikan di sana dan dibentuklah suatu kepanitiaan dan penetapan menjadi kawasan pembangkitan seni di Cinunuk. Waktu itu masih kadesnya kalau tidak salah Ibu Haji Oneng. Oh, masih Bu Haji Oneng waktu itu masih belum ini almarhum Haji Oneng 2008 itu. Diresmikan oleh Pak Haji dan Setiawan sebagai gubernur. Meresmikan apa itu tadi? Meresmikan Sarakan Kampung Seni. Oh, bukan desa wisata, bukan. Bukan. Ya, Sarakan itu. Ya. Desa wisata itu terus tahun 2011. Nah, 2010 karena ini pertama 2008 sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. 2009 akhir 2010 itu kalau tidak salah bulan Juli 2010 adanya penetapan sebagai oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Waktu itu masih menjabat 2010 itu menjabat Pak Obar Suwarna. Tapi datang ke sana berapa kali. Akhirnya waktu peresmiannya lagi ditetapkan lagi oleh yang diwakili oleh Pak Juhana sebagai Kadis Pora Parbud. Pak Juhana itu bukan Dikbud Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sana jadi ditinjau layaknya kelayakannya sampai tempat ruang gelarnya gimana, sampai ada berapa bantuan anggaran. Waktu itu dari 2008 juga Pak Dani Setiawan memberikan suatu anggaran untuk kampung seni dan dari kabupaten. Itu kan belum kampung seni. Udah kampung seni. Udah 2008 ini ya, itu teh kampung seni itu teh. Memberikan anggaran untuk keberlangsungan kampung seni. Termasuk
ganti nama dari apa tuh tadi teh? Sakas. Sakas ganti nama. Sarakan Kampung Seni. Sakas itu Oh, singkatan. tapi tidak ganti nama. Tidak, sampai sekarang masih itu. Sakas. Sarakan itu Sarakan. Sarakannya Sarakan apa tadi, Pak? Sarakan Kampung Seni. Oh, iya. Itu awal-awalnya. Karena di ini kan, nah 2010 awal 2010 itu di pelantikan Dadang Supriyatna sebagai pengganti dari Pak Obar. Masih berjalan. Nah, Pak Dadang dengan konsep Pak Dadang Nasir sebagai Kabupaten Bandung Sabidulungan, berlangsunglah ada program Pak Dadang Nasir untuk pembangunan ekonomi kreatif. Salah satunya yaitu membentuk desa wisata programnya. Nah, penyerahan desa wisata itu saya juga masih ini ikut juga di dalam kegiatan itu. Desa wisata, desa wisata langsung ada penyerahan 2011, konsep 2010, 2011 terlaksana, dibentuklah 10 desa wisata di Kabupaten Bandung, salah satunya Desa Cinunuk. Secara ini Desa Cinunuk ya alam apa kan, nggak bisa didirikan potensi alam atau apa. Cuma Cinunuk ini ada punya ciri khas karena lahirnya seniman-seniman di Kabupaten Bandung yang paling banyak adalah di Desa Cinunuk. Salah satunya ya mungkin beberapa ini ada seni beluk wawacan itu di Cinunuk. Terus benjang, kuda renggong, reak, terus wayang, terus juga ada jibrut, tanjidor. Tujuannya itu untuk menggali dari potensi-potensi seni dan budaya. Terus di Cinunuk ini ada kalau ini hajat apem, ada juga istilah di Cinunuk ini situs Kidarman tuh. Kidarman. Ada salah satu yang unik yang harus kita lestarikan sekarang adalah wuku tahun. Kalau di daerah lain itu di sini wuku tahun, kalau itu mah hajat lemur. Kalau di daerah lain mah hajat lemur. Di Cibiruetan hajat lemur ya. Nah, Cinunuk ini bukan hajat lemur, wuku tahun mengebuka gitu. Itu terjadi antara pergantian musim. Biasanya dari musim hujan ke musim kemarau. Habis panen itu wuku tahun. Itu disebut Cinunuk salah satunya. Nah, 2011 itu Maret tanggal 11 Maret 2011 ditetapkanlah Cinunuk menjadi 10 desa wisata. Kita ya masih kalau ini lupa 10-nya, tapi salah satunya ya Desa Cinunuk dengan seni dan budayanya, Jelekong dengan wayangnya, komunitas Hong Ciburial Cimenyan dengan komunitas Hongnya, Cikonang dengan budaya dan wisata Arung Jeram, Cikonang Pangalengan, Banjaran dengan Banjaran itu dengan Utun Ukok, terus di Majalaya terkenal dengan Ibunnya dengan seni terbangannya, terus Nagreg, ada Nagreg waktu itu ada. Nagreg itu potensi Cijapati, Cikancung kalau salah, Cikancung yang masuk Desa Cikancung. Itu menjadi satu Ciwidey dengan Desa Strawberry-nya satu lagi. Terus 10 berapa ya? Itulah salah satunya ya. Dijadikanlah penetapan penyerahan 10 desa wisata yang diserahkan SK-nya oleh Bupati Kabupaten Bandung pada 9 April 2011. 11 April dari SK-nya, penyerahannya waktu itu karena yang menerima langsung waktu itu adalah Pak Haji Sesep. Haji Sesep almarhum yang menerima SK penetapan 10 desa wisata. Tempatnya di
kawasan Kawah Putih Cimanggung, Hmm. Ciwidey. Ciwidey. Bukan Cimanggung, Cimanggu. Ya, ya. Cimanggung mah ini apa? Ya, ya. Parkamuncang Cimanggu, Kawah Putih. Dengan menampilkan menjadi desa wisatanya menampilkan salah satu budayanya. Kebetulan waktu itu yang mewakili dari Cinunuk adalah lingkung kami yang lingkung seni Reak yang dipimpin oleh saya dengan menampilkan potensi anak muda dengan penampilan kaos, dengan penampilan selengehan, akhirnya yang ini tapi bisa artinya bisa mewakilkan. Kalau yang waktu itu yang lain mah seni tradisi Buhun, daerah yang lain. Kalau kami ini seni Reak, tapi yang nampil itu anak-anak muda semua. Salah satunya juga Cinunuk waktu dikenal dengan kuliner bangkroknya. Bangkrok karena Cinunuk berpikir kalau bikin bawa keripik, bawa rangginang, bawa yang lainnya itu menjadi pasti daerah lain mempunyai yang khas yang sama. Tapi waktu itu di Cinunuk mau bawa bangkrok. Kebetulan bangkroknya ini karena Pak Kades ini membawa, mohon maaf bukan membawa. Yang pertama membuat bangkrok menjadi dipromosikan menjadi kuliner khas Cinunuk itu ibu saya. Ibaratkan karena waktu berjalan dengan Pak Kades ya bangkrok lah jadi dipunculkan. Jadi goreng ketan bulat dikasih oncom sehingga terkenal ini apa bangkrok ini enak gitu kan. Karena Cinunuk menjadi Sekarang masih ada bangkrok? masih ada yang jualan Perlu itu bangkrok nanti ini salah satunya. Tapi setelah bangkrok ini menjadi ikonnya Cinunuk ya yang lain yang mengikuti bangkrok ini bentuk dari ibu saya awalnya itu. Jadi mohon maaf bukan ini tapi waktu saya datang ke sana membawa bangkrok dengan ibu saya. Terus yang hadir waktu itu penyerahan itu perangkat desa semua datang, Pak. Dari kepala desa, sekdes, Pak Nanang, staf-staf yang lainnya. Bisa disebutin nama-namanya, Pak, kalau masih ingat. Pak Nanang sebagai sekdes. Ya, Pak Nanang sebagai sekdes, Pak Kades. Pak Sesep. Yang lainnya, staf yang lainnya lah. Lupa. Ya, saya lupa lagi waktu berarti 2011 sekarang 10 tahun yang lalu lah ya. Tadi menurut ke belakang ini Kampung Seni itu Pak Jena benar? Pak Jena bagian dari pengurus bukan? Atau sekedar mengetahui? Setelah 2008 diresmikan oleh ini menjadi Kampung Seni oleh Gubernur Jawa Barat Pak Hadi Setiawan. Kepengurusannya tahu, masih ingat? Masih ingat ya, Pak Bakawi dengan ini. Dibentuklah Kompepar 2008 itu. Nggak dari itu dulu, dari Kampung Seni. Kampung Seni sudah setelah ada kepengurusan ada. Siapa aja itu, Pak? Pak Kawi, saya juga ada di Kampung. Ada di Kampung Seni. Di Kampung Seni. Terus Kompepar, hubungan dengan Kompepar? Kompepar. Satu setelah diresmikan ini ada pembicaraan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata provinsi, harus dibentuklah Kompepar, kelompok penggerak pariwisata, tapi bukan Cinunuk, bukan ya, melingkup kepada Cileunyi. Cileunyi. Jadi tidak boleh melingkup satu desa, kecamatan. Harus Kompepar itu kelompok penggerak pariwisata. Tapi yang waktu itu adalah ketuanya Pak Dadang. Pak Dadang, Pak Nang Wahyu. Dadang teh Dadang mana? Dadang Cijambe. Dadang Cijambe. Pak Dadang lah, udah almarhum sekarang. Almarhum. Ya. Oh, almarhum. 2008 itu dibentuk, waktu itu masih waktu tidak salah ya. 2011. Bulan 11 2008 dibentuklah Kompepar. Salah satunya seperti itu. Yang ada dari Paseban sebagai pelindungnya, ketua Paseban Abah Awi. Terus Pak Amas, ketua Paseban Paguyuban Seniman dan Budayawan Kabupaten Bandung. Yang untuk Cileunyi itu ada Pak Amas itu sebagai penasihat dan pelindung. Kompepar itu tujuannya adalah menggerakkan ekonomi dan atau industri pariwisata di bidang pariwisata, ekonomi di bidang pariwisata. Artinya beberapa pembinaan ya, karena juga
waktu itu juga masih awam apa sih Konvoy Par yang apa. Terjadilah suatu proses. Konvoy Par ini pernah ada penataran di Pelabuhan Ratu Jawa Barat tentang bagaimana sih mengembangkannya itu. Waktu itu saya nggak ikut karena saya ada pekerjaan yang diwakilkan Pak Dadang, Pak Nang Wahyu sama Pak Ade waktu itu. Ya terus di Bogor, di Cirebon itu diundang Konvoy Par waktu itu. Apa sih untuk membangkitkan ekonomi dari pariwisata. Itu salah satunya Konvoy Par. Tapi di Cinunuk ini bukan Konvoy Par Cinunuk, tapi Konvoy Par Cileunyi. Apa sih yang diajukan di Cileunyi Kulon? Apa yang di Cileunyi Wetan, di Cemekar, apa potensinya? Ini itu waktu itu masih berjalan konsep itunya. Nah, lahirlah kita kembali lagi ke desa wisata. Setelah di SK oleh Bupati, SK desa wisata haruslah dibentuk dari pos Dinas Kepariwisataan Kebudayaan, harus dibentuk punya suatu organisasi kepengurusan desa wisata 2011 itu. Makanya karena harus tercatat waktu itu di beritanya mendadak, harus tercatat, dikumpulkanlah berfipon untuk pembentukan desa wisata. Jadi itu karena kepentingan kita juga waktu itu belum tahu dibentuknya desa wisata itu apa ya, kepada kepengurusannya diundanglah para tokoh-tokoh seni yang ada atau tokoh seni atau pelaku seni yang ada di Desa Cinunuk. Ada dari Pak Edeng dari Singadepok, dari Waluyo, terus dari Cipono Kang Doni dengan berapa ini harus ada dari Juwarta, dari Dodi, dari Lugai ada, dari Maska ada. Dari Lugai siapa tadi? Saya dengan ada. Maska siapa? Maska tuh ya Pak A. Berdiri karena waktu itu kan Rek belum 2011 belum ini yang ada belum waktu itu. Begitu rame gitu. Dari pencaksilat dari sini di Bang Jaya, kan ada, terus dari 2 pencaksilat itu. Satu yang lagi dari Cijambe di bawah. siapa Pak? Pak Atim, Pak Iyang dan Pak Atim, Pak Pepen. Dari sini Pak Jaya lah, anaknya Pak Bisahdi. Itu datang di desa tujuannya. Yang menjadi tidak salah waktu itu moderatornya yang ini adalah Pak Sekdes. Pak Sekdes Pak Nanang Sekiman dibentuklah. Siapa? Karena ini kebentuk mendesak untuk ini penjelasan dari penjabaran desa wisata. Karena potensi ini harus terdapat pelaporan tentang kepengurusan dan dibentuklah oleh Pak Kades. Waktu itu Ketua. dipilih voting 2 calon. Siapa? Salah satunya Bandin dan Doni. Oh, iya. Doni sarjana seni yang ada di Cipono. Terpilihlah Pak Bandin. Nah, perjalanan ini sudah ditetapkan sampai dibentuklah kepengurusan. Kepengurusan ini ada ciri khas yang sebentar Pak, tadi kan udah terpilih Bandin. Nah, di bawahnya siapa? Di bawahnya wakil ketua Kang Doni. Wakil ketua. Sekretaris Ibu Yeni Sinden, bendahara. Itu ya. Sekretaris enggak itu enggak ada. Terus ke bawahnya Dodi sekretaris. Dodi Pak Guru. Yang di Juwarta. Ya biasanya harus ada sekretaris kan. Nah, sekretaris. Di bawahnya bukan seksi. Ya apa tuh? Divisi. Divisi salah satunya saya. Divisi itu keharusan aturan atau enggak, jadi ciri khas. Pinginnya kita lah. Pinginnya kita divisi. Pinginnya kita. Saya tuh salah satunya itu karena divisi publikasi. Pak Jenal, bagian divisi publikasi dan pengembangan idenya. Ya. Ada divisi pembangunan ekonomi rakyatnya ada waktu itu. Tapi saya lupa lagi. Ada ditulis sebenarnya di Pananang. Sebenarnya Kang Nandang, putrana Bandin. Waktu itu ada. Belum masuk. Belum. Waktu itu belum terbentuk kepada ini. Nah, seiring dengan perjalanan wisata, ya
karena ini juga kami udah punya konsepnya ini. Tak karena ada sudah desa Cidunuk menjadikan desa wisata sebagai 10 tujuan desa wisata di Kabupaten Bandung. Seringnya ada kabupaten atau kunjungan meminta ini, ya karena sudah ada terbentuk kepengurusan panitia, ya pihak desa ya udah didatangkanlah ke Bandin seperti itu. Di Bandinlah terbentuklah komunitas permainan anak udah lembur, outbound lah seperti itu dibentuknya di Bandin. Apanya? Ya terjadi permainan barudak lembur. lembur. Bandin saya ini bagus Bandin. Karena kebutuhan di situ baru Kang Nandang mungkin udah masuk. Saya nggak bisa ini, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu tuh. Kang Jenal udah nggak di situ. Paling sekali-kali aja, hanya kontrol kegiatan-kegiatannya. Di pengurusan udah enggak. Gimana? Waktu Kepengurusan sampai sekarang untuk kepengurusan desa wisata itu belum ada perubahan. Masih tetap sebagai ketua Bandin. Cuma saya kemarin tanya-tanya SK, ya mohon maaf loh, karena 10 tahun yang lalu kita 2011 yang 2021 ya. Waktu itu kan desa ada perubahan ini bangunan, mungkin SK-nya itu terhilang. SK-nya ada waktu diberes-beres tuh apa nih. SK itu kami menerima SK-nya itu ditandatangani oleh kepala desa. Iya. Belum didirikan. Kalau SK Bupati itu penetapan SK-nya suatu keputusan di Desa Cidunuk menjadi desa wisata. Bukan kepengurusan Bupati mah. Ya, kalau pengurusan Kades. Kepengurusan Kades. Siap. Nah, itu. Jadi banyak kegiatan yang didasarkan dari desa wisata. Salah satu ada undangan dari Jogja. Bandin juga ke Jogja tentang bagaimana membangun pariwisata desa itu bagaimana. Termasuk bakal ada berangkat mau ke berapa ini kayak saya ke berapa tempat lah dari desa wisata itu. Jadi saya karena kesibukannya Bandin saja gitu kan waktu yang Kades waktu almarhum. Ayeuna ieu terakhir banyak ya pilih ya. Harapan sekarang kan Kades udah almarhum ya. Jangan dulu. Jadi harapan bukan masalah Kades almarhum. Jadi harapan kita bukan bicara masalah Kades almarhum atau tidak, ya Kang Ria. Karena ini harapannya kita tidak dapat ini kan. Harapan saya ke depan kayaknya pembentukan siapapun ketuanya, siapapun ini yang atau yang lama itu tidak jadi masalah. Yang penting yang bagi saya sekarang dulu adanya komunikasi lagi dengan warga desa Cidunuk. Dengan tokoh budaya terutama. Enggak kalau orang tokoh budaya mah tidak inilah, mohon maaf, karena desa wisata ini membawahi ya pengembangan terhadap seniman dan budayawan. Nah, pengepengurusan itu kan bukan seniman atau budayawan. Tidak harus begitu. Tidak. Yang orang-orang yang berpotensi untuk bagaimana mengembangkan pariwisata di desa. Siap. Nah. Jadi apalagi Kang Ina ya terakhir ya, selain itu waktu itu kan ada saya pernah lihat dari Pak Nanang bahwa konsep nanti kita ketemu sama ya kita aja ya biar ini ya bari ngopinya enak lah, siap. Mungkin gitulah segelintir pembentukan terjadi awalnya pembangunan SK penetapan sebuah desa wisata Cidunuk sebagai desa wisata 10 desa, salah satunya desa Cidunuk menjadi desa wisata. Itu mungkin sekitar sejarahnya lah. Betulnya. Nun Pak Jenal. Siap. Ya nuhun mangga. Wassalam.